Selamat pagi, siang atau malam, teman-teman Kanisian kelas 9. Hari ini saya adalah Alden Alke Lawrence Tauruk, kelas 96 absen 1, yang akan menjelaskan mengenai pertanyaan di bahasa Inggris. Pertama, ada dua peraturan utama yang dipatuhi semua pertanyaan di bahasa Inggris. Pertama, di akhir pertanyaan selalu ada tanda tanya atau question mark, dan kata kerja pembantu pertama pada kalimat atau di dalam bahasa Inggris namanya auxiliary verb ditaruh sebelum subjek atau pelaku verba di dalam suatu kalimat. Jika belum ada auxiliary itu dalam tense seperti dalam simple present, kami membuat auxiliary itu yang sesuai dengan tense dari kalimat. Jadi misalnya untuk simple present, auxiliary-nya adalah do atau does. Ada dua tipe pertanyaan utama di bahasa Inggris. Ada pertanyaan iya atau tidak yang hanya bisa dijawab dengan iya atau tidak, maka tidak dipakai kata interrogatif. Kemudian juga ada pertanyaan WH yang memerlukan jawaban yang lebih bernuansa dan kompleks daripada sekedar iya atau tidak. Maka mereka memakai kata interrogatif atau nama lainnya kata tanya yang di dalam bahasa Inggris dinamakan WH words karena awalnya selalu kata huruf W atau H. Berikut adalah formula-formula untuk pertanyaan iya atau tidak di bahasa Inggris. Kemudian saya akan jelaskan mengenai berbagai jenis kata WH di bahasa Inggris. Pertama, ada what. What menanyakan mengenai suatu perbuatan atau hal yang sekarang tidak diketahui. Kemudian ada juga where. Where menanyakan mengenai tempat yang sedang tidak diketahui. Kemudian ada kedua kata tanya ini. Kedua kata tanya tersebut, who dan whom, hanya bisa menanyakan orang atau benda hidup. Jadi who menanyakan mengenai subjek dari kalimat yang sementara tidak diketahui, dan whom menanyakan sebaliknya, objek dari kalimat yang sedang tidak diketahui. Untuk yang belum tahu, objek adalah orang atau benda yang diperlakukan oleh subjek lewat kata kerja verb. Kemudian ada whose. Ini menanyakan mengenai pemilik dari suatu hal yang telah disebut di dalam kalimat. Misalnya dalam contoh ini, whose pizza is on the roof? Pizza bendanya sudah diketahui, namun pemiliknya belum diketahui. Kemudian why. Ini menanyakan mengenai alasan atau motivasi di belakang suatu hal atau perbuatan. Kemudian when. Ini menanyakan mengenai waktu suatu hal terjadi. Dan juga which yang menanyakan mengenai perbuatan atau hal yang dimaksud yang benar di antara berbagai perbuatan atau hal lain. Jadi biasanya dipakai untuk perbandingan seringkali. Kemudian ada how yang terakhir, yang menanyakan mengenai proses suatu hal terjadi. Berikut ada versi lain dari how dengan tambahan many atau much. Meskipun katanya tidak beda, masih how, fungsinya beda karena how many atau how much menanyakan mengenai jumlah atau kuantitas di dalam suatu hal atau oleh berbagai hal. Berikut adalah formula-formula semua pertanyaan WH di bahasa Inggris kecuali untuk pertanyaan who, whom, whose, which, dan how much, karena mereka merupakan kasus berbeda. Berikut saya akan menjelaskan mengenai cara membuat kalimat di bahasa Inggris menjadi pertanyaan untuk setiap dari kata tanya tersebut. What itu memiliki 3 kasus. What bisa menggantikan subjek, objek, dan juga kata kerja. Jadi kalau menggantikan subjek, what bisa memakai teknik who.
untuk menggantikan objek, what memakai teknik whom. Namun ketika menggantikan kata kerja atau verb dari suatu kalimat, kami mengganti verb utama kalimat itu menjadi bentuk bentuk tense, bentuk verbnya do yang sesuai dengan tense kalimat. Jadi verb 1, jika verb awalnya verb 1, do menjadi do atau does. Verb awalnya verb 2, do menjadi did. Jika verb awalnya verb 3, do menjadi done. Dan jika verb awalnya verb ing, do menjadi doing. Sebelum do juga ditambah kata to, with, atau kata lain, dan juga artikel jika diperlukan seperti a, an, atau the, agar jelas bahwa doing atau do itu berhubungan dengan objeknya. Kemudian who, ini tekniknya mudah karena kami tinggal mengambil kalimat aktif, afirmatif atau negatif biasa dan menggantikan subjeknya menjadi who. Untuk whom mirip, di mana kita mengambil kalimat pasif bentuk afirmatif atau negatif yang biasa dan menggantikan objek yang sudah berada di awal kalimat menjadi whom. Kemudian whose, kami tinggal mengambil kalimat apapun yang memiliki possessive pronoun, yaitu pronoun kata ganti manusia, yang kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan seperti his, hers, my, dan berbagai pronoun lain. Atau juga apostrophe s yang bagian dari subjek atau objek. Kemudian kami tinggal gantikan apostrophe s atau possessive pronoun tersebut dengan whose yang ditaruh di awal kalimat. Kemudian dan juga whose tersebut harus persis di samping dari subjeknya jika aktif dan objeknya jika kalimat pasif. Kemudian why, kami tinggal mengambil kalimat kompleks yang memiliki kata hubung conjunction sebab dan menghapuskan bagian kedua dari kalimat itu yang menjelaskan alasannya dan menambahkan why di awal kalimat. Kemudian ada when. Kami juga bisa melakukan teknik sama yang kami lakukan dengan why ke when. Namun kata hubungnya adalah kata hubung waktu. Namun kami juga bisa menggantikan time signature seperti today, that day, atau berbagai kata lain dengan when yang digerakkan di awal kalimat. Kemudian ada juga which. Ini cara kerjanya sama dengan what, namun tidak bisa menggantikan verb. Kemudian ada how. Kami memakai metode sama dengan why dan when juga, namun juga bisa digantikan penjelasan mengenai suatu proses dengan how. Kemudian untuk how many atau how much, kami memakai kalimat yang memiliki quantifier seperti atau di bahasa Indonesia namanya kata bilangan seperti 10 bla bla bla, banyak bla bla bla, atau kata lain like 10 bla 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 or many bla bla bla. Untuk many dipakai untuk kata kerja yang bisa kata benda yang bisa dihitung, dan much dipakai untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan quantifiernya harus memaksud subjek jika kalimat itu aktif dan objek jika kalimat itu pasif. Jika tidak, metode lain dipakai. Berikut adalah beberapa latihan soal yang saya telah buat. Jika kalian mau coba buat dulu, saya akan kasih waktu untuk pause. 3, 2, 1, saya akan kasih jawaban. 3, 2, 1. Berikut adalah jawaban-jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman telah mendengarkan tutor saya pada hari ini. Goodbye.